Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 5, yaitu perbandingan senilai atau proporsi. Coba perhatikan tabel berikut. Di sini ada 3 kolom, yaitu tentang waktu, jam, jarak, kilometer, dan hasil bagi jarak dengan waktu. Dari 3 kolom ini kita bandingkan, yaitu jarak dibagi waktu. Hasilnya adalah 50/1. Kemudian yang di sini 100 bagi 2 adalah 50, 150 bagi 3 adalah 50, 200 bagi 4 50. Kalau kita bandingkan, ternyata perbandingan antara jarak dan waktu pada tabel tersebut adalah sama, yaitu 50/1, dengan arti untuk menempuh jarak setiap 50 km dibutuhkan waktu 1 jam. Jadi makin besar jarak yang ditempuh, maka makin besar juga waktu yang dibutuhkan. Nah, perbandingan seperti ini disebut perbandingan senilai. Ya, perbandingan senilai kalau kita amati tadi, untuk waktu semakin lama, maka jaraknya juga semakin jauh atau makin besar. Kalau waktunya semakin sedikit, itu jaraknya juga semakin pendek. Perhatikan grafik berikut. Jika kita buat waktu dan jarak dalam bentuk grafik, misalnya 1 jam tadi menempuh jarak 50, 2 jam 100 km, 3 jam itu 150 km, 4 jam 200 km. Maka kalau kita hubungkan, dia akan membentuk garis lurus. Nah, perbandingan ini yang disebut dengan grafik ini disebut sebagai grafik perbandingan senilai karena dia membentuk garis lurus ya ketika kita hubungkan. Dari tabel dan grafik, kesimpulan yang diperoleh adalah jarak semakin bertambah, maka waktu semakin meningkat. Hasil bagi antara jarak dan waktu selalu menghasilkan konstanta tetap, yaitu 50. Jadi dapat disimpulkan, perbandingan senilai adalah perbandingan yang selalu menghasilkan konstanta tetap, dan apabila salah satu nilai variabel bertambah, maka membuat variabel lain menjadi bertambah. Perhatikan kembali tabel hubungan waktu dan jarak berikut. Ya, tadi diketahui bahwa waktu 1 jam menempuh jarak 50 km dan waktu 2 jam menempuh jarak 100 km. Kalau kita kalikan ya, baris pertama dengan baris kedua, ya 1 dikali 100 itu 100, 2 dikali 50 juga 100. Berarti sama. Seperti perkalian silang. Dari pengamatan dapat disimpulkan bahwa jika diketahui besaran waktu, ya, besaran utama ini besaran kedua jarak dengan nilai A, B, C, dan D, maka dapat kita notasikan perbandingan menjadi A per B, ya, A per B, ya, ke bawah seperti ini, A per B akan sama dengan C per D. Selanjutnya, dengan notasi perkalian, ini akan bisa menjadi ya A kali D sama dengan B kali C. Jadi bisa ada dua, mau menggunakan A per B sama dengan C per D, ini berarti arah panahnya ke bawah, sama. Kalau perkalian berarti menyilang, A kali D akan sama dengan B kali C. Perhatikan contoh soal berikut. Pertama, jika 5 batang coklat harganya 27.500, maka berapakah harga 16 batang coklat? Ada 2 langkah pengerjaan di sini. Cara pertama dengan cara menentukan harga satuannya. Harga 5 batang coklat tadi 27.500. Maka harga 1 batang coklat ini tinggal 27.500 dibagi 5 karena coklatnya ada 5 sehingga hasilnya adalah 5.500. Jadi harga 16 batang coklat ya, tinggal kita kalikan. Tadi ada 16 dikali 5.500 menghasilkan 88.000. Cara kedua dengan menggunakan perhitungan berdasarkan perbandingan. Kita buat tabel seperti ini ya. Banyak coklat dengan harga coklat. Untuk
bahasa di sini banyak coklat, ini bebas, tidak harus sama kata-katanya. Ya misalkan hanya langsung coklat saja. Di sini langsung harga juga bisa. Banyak coklat 5, harganya 27.500. Banyak coklat 16, berarti harganya N. N ini yang akan kita cari, berapa harganya. Ya, saya ulang, untuk 5 coklat tadi 5 harganya 27.500. Kalau 16 berarti berapa? Kita gunakan perkalian silang, yaitu menjadi, ya kita bentuk ya, menjadi seperti ini. Perbandingannya ini 5/16, kita tulis dulu, akan sama dengan 27.500 per N. Kali silang, berarti 5 dikali N, jadi 5N. 16 dikali 27.500, ya kalikan 5 kali N, 5N. 16 kali 27.500, ini berapa? Sehingga N ya, adalah 16 kali 27.500 dibagi 5. Hasilnya itu juga sama, 88.005. Hasilnya adalah 88.000. Contoh kedua, sebuah motor dapat menempuh jarak 120 km dengan memerlukan 2 liter bensin. Jika jarak yang ditempuh adalah 600 km, maka bensinnya berapa yang dibutuhkan? Ini artinya ada 2 besaran di sini, yaitu jarak dan bensin atau bahan bakar. Ya, tadi jaraknya 120 km, itu untuk dibutuhkan 2 liter. Kalau jaraknya 600 km, berapa bensin yang diperlukan? Dengan asumsi ini jalannya sama. Kita gunakan perbandingan senilai, berarti ya arahnya ke bawah tadi, ini 120/600. Yang ke sini adalah akan sama dengan 2 per N. Kita kali silang, ya, dari bawah 600 dikali 2, kita tulis di sini, dibagi dengan 120. Ya, nolnya bisa coret, ini 2 kali 60 itu 120, dibagi 12 ketemu 10. Sehingga banyak bensin yang diperlukan adalah 10 liter. Contoh berikutnya, contoh ketiga. Seorang penjahit dapat menjahit 3 baju dalam waktu 2 hari. Berapa baju yang dapat dibuat jika ia bekerja menjahit selama 6 hari? Maka di sini ada 3 besaran, yaitu pertama baju dan waktu pembandingnya. Kita buat tabelnya. Pertama banyak baju dan waktu penyelesaian. Banyak baju tadi 3 akan selesai dalam waktu 2 hari. Jika waktunya adalah 6 hari, berapa baju yang dihasilkan? Kita buat persamaannya, berarti 3 per Y ke bawah akan sama dengan 2 per 6. Kita kali silang, 2 kali Y jadi 2Y, 3 kali 6 18. Sehingga Y sama dengan 18 dibagi 2, yaitu 9. Jadi selama 6 hari mampu membuat baju sebanyak 9 buah. Ya, itu tadi pembahasan tentang perbandingan senilai. Ya, yang kalau kita amati nilai-nilai perbandingannya akan selalu sama. Misalnya seperti banyak baju tadi, semakin banyak bajunya berarti waktunya juga semakin lama. Seperti ini. Demikian pembahasan untuk perbandingan senilai. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom grup atau kolom komentar. Terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.